Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiska Purnamasari dari kelas B. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses embriologi pada telur katak untuk memenuhi nilai UAS dan nilai praktikum mata kuliah struktur dan perkembangan hewan 2 dengan dosen pengampu Dr. Salma Iradatito, MSI. Embriologi adalah cabang biologi yang mempelajari proses perkembangan organisme multiseluler pada awal kehidupan individu. Secara bahasa, amfibi berasal dari kata amfi yang berarti dua dan bio yang berarti hidup. Secara istilah, amfibi merupakan fauna yang dapat hidup di dua alam, yakni di air dan darat. Amfibi merupakan salah satu kelompok hewan bertulang belakang di mana suhu tubuhnya bergantung pada suhu lingkungan. Sebagian besar amfibi fertilisasi secara eksternal, yang artinya pembuahan sel telur terjadi di luar tubuh. Amfibi biasanya bertelur di dalam air dan di lingkungan darat yang lembab. Telur amfibi tidak bercangkang dan cepat kering saat berada di luar. Ordo Anura atau katak dan kodok merupakan kelompok dari kelas amfibi yang tidak memiliki ekor. Katak dan kodok masuk ke dalam kelompok terbesar dan paling terkenal di antara tiga kelompok amfibi. Saat dewasa, mereka tidak memiliki ekor. Beberapa dari amfibi lainnya, ekor katak dan kodok diabsorpsi selama metamorfosis dari tahap larva terhadap tahap dewasa. Kehidupan amfibi Ordo Anura sangat kompleks. Sebelum mencapai tingkat dewasa, daur hidup Anura terdiri dari 3 tahap, yaitu telur, berudu, dan dewasa. Salah satu fase dalam tahap metamorfosis yaitu berudu. Berudu Anura hidup pada habitat yang berbeda dengan individu dewasanya, yaitu di sungai, rawa, genangan air, dan kolam. Ini adalah telur katak yang menempel pada daun tanaman dan ada juga yang menempel pada akar tanaman. Katak biasanya juga bertelur di dalam air atau di lingkungan darat yang lembab. Telur menetas menjadi larva yang menyimpan cukup kuning telur untuk menopang hidupnya selama beberapa hari. Larva katak sangat berbeda dalam bentuk, jenis makanan, dan gaya hidup dari hewan dewasa. Fase pembentukan tunas ekor pertama, terbentuk stomadium dan struktur stomatik. Terjadi pemanjangan pigmentasi ujung ekor pada bagian dorsal. Fase pembentukan tunas ekor tahap 2, bagian punggung dan sirip ekor sedikit berkembang atau ujung ekor mulai melebar. Fase pembentukan tunas ekor tahap 3, yaitu terbentuknya sirip ekor yang sempurna dan terbentuk juga kloaka medial. Fase pembentukan tunas insan, yaitu insan-insan internal mulai memanjang bercabang dan insan eksternal sekunder mulai mengalami sedikit penonjolan, dan vasikular optik mulai muncul di kedua sisi kepala dan garis-garis dorsal lebih terlihat dengan jelas. Fase perkembangan operkulum, yaitu lipatan operkulum mulai muncul dan lipatan operkulum terus berkembang. Pada vasikula optik menjadi lebih hitam. Ini adalah hasil dokumentasi sebelum mengalami kegagalan karena faktor tertentu. Faktor yang mempengaruhi adalah air yang mengalami kekeruhan karena rontokan dari daun dan akar pada tanaman. Setelah air diganti dengan air keran, embrio katak tidak bisa bertahan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.